Non Arleta, Bapak dan Ibu minta Non dan Pak Kevin turun ke ruang keluarga. Kalimat yang pelayan ucapkan dikala masuk ke dalam kamar Arleta. Pelayan itu menyampaikan apa yang dipesan oleh Raka dan Melissa. Arleta mengangguk. Kami akan turun. Baik, Non, jawab sang pelayan. Kak Anu sudah tidur, kan? Tanya Arleta memastikan. Sang pelayan mengangguk. Sudah, Non. Dan Kak Anu sudah tidur. Ya sudah, kamu boleh pergi sekarang. Sebentar lagi aku dan Kak Evan akan turun, jawab Arleta hangat. Baik, Non. Saya permisi. Sang pelayan menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Arleta dan Kak Evan. Arleta menatap Kak Evan dengan tatapan hangat. Apa kamu siap bertemu lagi dengan kedua orang tuaku? Kak Evan tersenyum sambil mengecup kening Arleta. Mana mungkin aku nggak siap. Meskipun papamu kembali memukulku, aku nggak akan pernah takut. Arleta terdiam sebentar dengan wajah yang nampak sedih. Kita turun sekarang. Orang tuamu sudah menunggu kita. Kak Evan membelai pipi Arleta. Trust me, semuanya akan baik-baik aja. Arleta mengangguk dan berusaha untuk berpikir positif. Detik selanjutnya, dia melangkah keluar kamar bersama dengan Kak Evan. Menghadapi kedua orang tuanya bersama dengan Kak Evan memang bukanlah hal yang mudah, namun Arleta berusaha bersikap optimis. Di ruang keluarga, Arleta dan Kak Evan duduk di hadapan Raka dan Melissa. Tampak jelas Raka menatap dingin Kak Evan. Pun Kak Evan membalas tatapan Raka dengan tatapan tegas serta penuh wibawa. Kenapa kamu baru muncul sekarang? Seru Raka menatap Kak Evan. 5 tahun lalu, aku meneruskan pendidikanku ke New York. Arleta hamil dalam kondisi aku sedang meneruskan pendidikanku. Dan baru-baru ini, aku dan Arleta kembali bertemu. Arleta bekerja di perusahaanku sebagai seorang arsitek. Hubunganku di masa lalu dengan Arleta sangatlah rumit. Aku dulu memang menyukai Arleta sejak dia menjadi junior di kampusku. Tapi aku terlalu pengecut untuk menyatakan perasaanku. Singkatnya, apa yang terjadi di antara kami adalah murni kesalahanku, bukan kesalahan Arleta. Jujur, aku juga terkejut dengan fakta tentang Kak Anu. Tapi di balik keterkejutanku, aku nggak bisa mungkiri kalau aku bahagia mengetahui memiliki anak dari wanita yang sudah sejak lama aku inginkan. Tujuanku menemuimu, karena aku ingin meminta maaf dan juga meminta restu. Aku tahu sebagai ayah, pasti kamu kecewa pada Arleta, tapi Kak Anu sudah lahir. Apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Biarkan aku dan Arleta membangun rumah tangga. Kami saling mencintai. Ego yang membuat kami terpisah. Dan kami ingin memperbaiki semuanya, memulai lagi dari awal. Kak Evan menggenggam erat tangan Arleta dikala mengatakan itu pada Raka. Terlihat Melissa sejak tadi terus memeluk lengan Raka. Sepertinya Melissa pun berusaha untuk menenangkan Raka dari kemarahan. Raka masih diam mendengar apa yang Kak Evan katakan. Kilat matanya semakin tajam. Kalau kamu muncul di hadapanku 5 tahun lalu, aku sudah pasti akan membunuhmu. Raka memejamkan mata singkat, dan kembali membuka mata. Segeralah siapkan pernikahan kalian. Jangan ditunda-tunda. Satu lagi, bawa kedua orang tuamu menemuiku. Aku ingin mengenal kedua orang tuamu. Kak Evan tersenyum samar. Besok aku akan meminta orang tuaku datang ke sini. Mata Arleta berkaca-kaca mendengar apa yang Raka katakan. Papa. Dia langsung menghamburkan tubuhnya ke pelukan Raka menangis sesegukan dalam pelukan ayahnya itu. Raka awalnya hanya diam dikala Arleta menangis, namun perlahan pria parubaya itu akhirnya luluh dan membalas pelukan putrinya itu. 5 tahun berpisah dari putrinya bukanlah waktu yang sebentar. Papa, maafin aku, isak Arleta dalam pelukan ayahnya.
Raka mengusap-usap rambut Arleta. Aku memang marah padamu, tapi aku nggak akan mungkin bisa membenci putriku sendiri. Sampai kapanpun kamu adalah putriku. Aku selalu menyayangimu, Arleta. Arleta terisak pelan. Papa, aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku sayang sama Papa. Aku jauh lebih menyayangimu, Arleta. Raka kian memeluk erat putrinya. Air mata Melisa berlinang melihat pemandangan di mana Arleta memeluk Raka. Sudah lama Melisa menginginkan putrinya akan akur dengan Raka. Meski harus menunggu 5 tahun lamanya, tetap tak masalah. Yang paling penting putrinya dan suaminya sudah akur. Ayah dan anak itu saling mengungkapkan perasaan sayang dan rindu. Tampak Evan melukiskan senyumannya melihat Arleta sudah akur dengan ayahnya. Sampai kapanpun hubungan darah tidak akan pernah bisa terputus. Evan sudah yakin kalau memang Raka pasti akan setuju. Sekeras apapun hati Raka, pasti Raka tetap menginginkan yang terbaik untuk Arleta. Suara canda dan tawa Keanu membuat Melisa tak henti mengelitiki cucunya. Tawa Keanu begitu riang seakan memberikan obat penyejuk untuk semua orang yang melihatnya. Evan dan Arleta sejak tadi duduk di sofa, melihat pemandangan di mana Keanu tengah bermain dengan Melisa. Keanu nampak begitu bahagia dikala bermain dengan Melisa. Raka berdiri tak jauh dari Keanu yang tengah bermain dengan Melisa. Senyuman di wajah pria parubaya itu terlukis begitu hangat melihat pemandangan itu. Usia Keanu sekarang 4 tahun. Bocah laki-laki itu tumbuh menjadi laki-laki yang tampan dan sangat menggemaskan. Tubuh Keanu gemuk dan sehat menandakan bahwa memang Arleta sangat pintar menjaga anaknya. Grandpa, ayo bermain dengan Keanu. Keanu melangkah menghampiri Raka. Raka membelai pipi Keanu. Kamu ingin bermain denganku? Tentu saja, Grandpa. Ayo bermain dengan Keanu dan Grandma. Keanu menarik-narik tangan Raka, sambil melukiskan senyuman di wajahnya. Raka tersenyum hangat. Pria parubaya itu menggenggam tangan Keanu, dan ikut bermain dengan cucu dan istrinya itu. Baik Raka dan Melisa nampak sangat bahagia bisa bermain dengan Keanu. Kehadiran Keanu memberikan warna baru di hidup Raka dan Melisa. Mereka luluh akan sosok cucu mereka yang hangat dan menggemaskan. Arleta tersenyum melihat adegan di mana kedua orang tuanya bermain dengan putranya. Jika diingat dulu, tentu dia tak akan pernah berpikir kalau hari ini akan terjadi. Air mata haru bahagia berlinang jatuh menyentuh pipi Arleta. Tidak lagi bisa tertahankan kebahagiaannya. Sungguh, Arleta bersyukur karena dulu dirinya memilih untuk mempertahankan Keanu. Meskipun badai datang menerpa, tapi Arleta membuktikan bahwa dia mampu untuk menghadapi badai masalah yang datang. Berawal dari sebuah kepahitan, tapi berujung dengan sebuah hal yang manis. Hidup tidak selamanya berada di bawah, dan juga tak selamanya merasakan pahit. Seperti Arleta yang menjalani kehidupan bagaikan roller coaster. Arleta dan Evan saling menatap dalam satu sama lain. Tatapan penuh cinta mereka pancarkan. Kebahagiaan menyelimuti dua insan yang saling mencintai itu. Berawal dari hal yang tak mungkin, namun karena mereka mau berjuang bersama, maka hal yang tak mungkin itu menjadi hal yang mungkin. Obrolan hangat tercipta antara kedua orang tua Evan dan kedua orang tua Arleta. Ya, sejak dimana Raka meminta orang tua Evan untuk datang, detik itu juga Evan langsung meminta kedua orang tuanya untuk datang ke Bali. Jarak Jakarta dan Bali sangat dekat membuat kedua orang tua Evan bisa datang cepat. Pun memang kedua orang tua Evan sudah ingin bertemu dengan kedua orang tua Arleta. Namun, kedua orang tua Evan membiarkan Evan yang bertemu dulu dengan kedua orang tua Arleta, karena mereka tahu bahwa Evan harus meminta maaf pada kedua orang tua Arleta. Rencana pernikahan Evan dan Arleta lebih baik kita adakan secara meriah.
Kita harus menyiapkan konsep terbaik. Nadira nampak semangat membahas tentang pernikahan Evan dan Arleta. Aku setuju. Aku juga ingin pernikahan Evan dan Arleta megah dan mewah, jawab Melisa yang sependapat dengan ibu Evan. Bagas dan Raka sama-sama tersenyum. Dua pria parubaya itu sudah kalah jika membahas tentang pesta. Untuk urusan pesta pasti memang istri-istri mereka menginginkan pesta yang megah dan mewah. Apalagi Evan dan Arleta sama-sama anak tunggal. Pastikan kalau rencana kalian disetujui Evan dan Arleta, jawab Bagas bijak. Ya, itu benar. Pastikan kalau rencana kalian disetujui Evan dan Arleta, sambung Raka yang sependapat dengan Bagas. Nadira dan Melisa kompak menatap Evan dan Arleta yang duduk tak jauh dari mereka. Kalian setuju, kan? Tanyanya. Evan membelai pipi Arleta. Segala konsep pernikahan aku serahkan pada Arleta. Aku ingin membuat Arleta nyaman dan bahagia di hari pernikahan kami. Mendengar ucapan Evan, membuat Nadira dan Melisa mengalihkan pandangan mereka pada Arleta. Dua wanita parubaya yang masih sangat cantik itu menatap Arleta dengan tatapan yang berbinar. Arleta, kamu setuju, kan konsep pernikahanmu dan Evan nanti harus mewah dan megah? Ujar Nadira dan Melisa kompak. Arleta menggaruk tengkuk lehernya tak gatal. Sebenarnya aku lebih suka konsep pernikahanku sederhana sana, jawabnya pelan. Melisa mendesah panjang. Nggak bisa, sayang. Kamu dan Evan kan sama-sama anak tunggal. Kami mau pernikahanmu dan Evan harus mewah dan megah. Arleta, bibi sependapat dengan mamamu. Pernikahanmu dan Evan nggak bisa sederhana aja. Kalian harus memiliki pernikahan yang mewah, tutur Nadira menghasut Arleta. Arleta meringis bingung dikala mendengar argumentasi dari ibunya dan ibu Evan. Sebenarnya, dia lebih menginginkan konsep pernikahan sederhana, tapi dia pun tak ingin membuat ibunya dan ibu Evan kecewa. Hal yang tak mungkin Arleta singkirkan adalah Evan bukan dari keluarga sembarangan. Pun kedua orang tua Arleta bisa dikatakan memiliki ekonomi yang cukup baik, walaupun tak sehebat keluarga Evan. Sebagai dari pemilik perusahaan besar, tentunya. Pasti kedua orang tua Evan ingin Evan memiliki konsep pernikahan yang mewah layaknya pernikahan seorang ratu. Arleta harus mengalah. Lagi pula, dia pun sebenarnya tak masalah pesta pernikahan seperti apa. Yang paling penting dirinya dan Evan bisa resmi sebagai suami istri. Baiklah. Aku setuju dengan kalian, ucap Arleta yang akhirnya setuju dengan Nadira dan Melisa. Nadira dan Melisa tersenyum senang mendengar apa yang dikatakan oleh Arleta. Mereka langsung memberikan pelukan di tubuh Arleta. Mereka sama-sama bahagia dan senang mendengar apa yang dikatakan Arleta. Grandpa, Grandma. Keanu melangkah masuk ke dalam ruang keluarga sambil memeluk dua robotnya. Bocah laki-laki itu baru saja terbangun dari tidur siangnya. Ah, cucuku yang tampan sudah bangun. Melisa segera menggendong Keanu, dan Nadira pun tak henti menciumi pipi Keanu. Berikan Keanu padaku. Raka segera mengambil alih Keanu dari gendongan Melisa. Bagas juga tak mau kalah. Pria parubaya itu memberikan kecupan di pipi bulat Keanu. Tampak raut wajah Melisa dan Nadira menekuk sebal dikala Raka dan Bagas menguasai Keanu. Sedangkan Evan dan Arleta kini mengulung senyuman mereka sambil menggeleng-gelengkan kepala, melihat putra mereka menjadi bahan rebutan. Keanu tentu saja senang berada di dekat dua kakek dan neneknya. Malam yang cerah. Bulan dan bintang menghiasi langit yang megah dan indah. Angin di luar berembus cukup kencang, dan membuat Arleta yang berdiri di balkon kamar memejamkan mata menikmati embusan angin. Dulu,
Waktu Arleta dan keluarganya tinggal di Jakarta, dia kerap menghabiskan waktu berdiri di balkon kamar melihat pemandangan bulan dan bintang yang indah. Sungguh, Arleta merasa waktu berjalan begitu cepat. "Arleta, kenapa kamu di sini?" Keevan mendekat ke arah Arleta, memakaikan jaket ke tubuh wanita itu. "Aku hanya ingin melihat indahnya bulan dan bintang," ucap Arleta pelan. Keevan memeluk Arleta dari belakang dan M3 engkuk leher wanita itu. "Di sini dingin, Leta." Arleta membalikkan badannya menghadap Keevan. "Tunggu sebentar lagi. Aku masih ingin di sini." Keevan menjumput rambut panjang Arleta ke belakang daun telinga wanita itu. "Putra kita menjadi bahan rebutan. Kedua orang tuamu dan kedua orang tuaku sekarang memperebutkan putra kita." Arleta tersenyum sambil mendongak, menatap Keevan. "Iya, putra kita memang sangat menggemaskan. Dia selalu saja membuat semua orang tersenyum." Keevan menarik dagu Arleta, M3 Ensifem dan M3 Lum 4T lembut B1 bir wanita itu. "Apa kita harus segera nambah anak lagi?" bisiknya menggoda Arleta. "Keevan." Arleta memukul pelan lengan kekar Keevan. Pipinya langsung merona malu tak menampik bahwa memang Arleta sangat ingin memiliki anak lagi dari Keevan. Akan tetapi, dia tidak mau terlalu memaksa. Lagi pula dirinya dan Keevan belum resmi menikah. Harapan Arleta kehamilan keduanya nanti terjadi setelah dirinya dan Keevan sudah resmi dalam ikatan suami istri. Keevan tertawa sambil mengecupi bibir Arleta bertubi-tubi. Arleta membelai rahang Keevan, dan menatap pria itu penuh dengan tatapan cinta. "Kamu tahu nggak? Dari dulu, aku berharap banget bisa kayak gini sama kamu. Bisa dipeluk kamu. Bisa dicium kamu. Bisa disayang kamu. Aku pikir cuman mimpi aja, tapi ternyata jadi kenyataan." Keevan tersenyum hangat mendengar ucapan wanita itu. Hatinya tersentuh akan setulusan Arleta. Pria itu menangkup kedua pipi Arleta, memberikan cifem 4N lembut di bibir wanita itu. "Maafin aku dulu, aku terlalu pengecut. Aku sayang kamu, Leta," bisik Keevan di depan bibir Arleta. Arleta sedikit berjinjit, merapatkan tubuhnya ke tubuh Keevan sambil memeluk leher pria itu. Semua orang punya perjalanan cinta masing-masing. Mungkin memang ini perjalanan yang harus kita lewatin sebelum kita bersatu. Aku pernah kecewa sama kamu. Aku pernah marah dan benci sama kamu. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, cinta aku sama kamu selalu lebih besar dari kecewa, marah, dan benci aku. Aku beruntung punya kamu, Leta. Keevan terus melukiskan senyumannya mendengar ungkapan hati Arleta. Pria itu membenamkan bib 1R-nya di B1 bir Arleta M3 Ensifem B1 bir wanita itu dengan penuh kelembutan. Tak hanya diam, Arleta pun membalas cifem 4N Keevan. Dua insan saling mencintai itu B3 Rifman di bawah sinar bulan dan bintang.